dilaporkan pemerintah setiap hari semakin terasa nyata. Hanya dalam waktu kurang dari 7 bulan, COVID-19 telah merenggut sedikitnya 10.100 nyawa. Tahun memang boleh berganti, tapi pandemi ini belum berhenti. Kasus yang semakin tinggi membuat kita harus terus mawas diri. Protokol kesehatan telah ditetapkan, tapi apalah arti sebuah peraturan? Mereka masih banyak yang mendekati keramaian. Semua aktivitas di rumah adalah pilihan demi memutus rantai penyebaran. Semua pasti bosan, tapi sekali lagi, ini demi keselamatan. Lantas, apa yang bisa kita lakukan? Virus ini pertama diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan dicurigai dimulai dari sejenis kelelawar, Chinese Rufous Horseshoe Bat, yang dijual di sebuah pasar seafood dan binatang hidup yang besar. Selain dapat berpindah dari binatang ke manusia, dapat juga ditularkan dari manusia ke manusia. Seperti yang kita ketahui, virus corona adalah partikel-partikel yang dapat tertular melalui 3 cara. Yang pertama adalah ketika seseorang batuk, bersin, bernyanyi, berbicara, hingga bernafas. Dengan melakukan hal tersebut, orang akan mengeluarkan partikel-partikel yang ada dalam udara yang merambat yang disebut dengan aerosol sehingga penularan bisa terjadi. Yang kedua, seperti yang telah dijelaskan oleh World Health Organization atau yang kita sebut WHO, mengatakan bahwa penularan virus corona dapat terjadi melalui udara. Maka dari itu kita harus menggunakan masker karena udara juga merupakan penularan dari virus corona. Yang ketiga adalah penularan virus lewat permukaan yang telah terkontaminasi. Tentu kita sering menggunakan fasilitas umum atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya ketika kita menggunakan tangga, menaiki lift. Nah, permukaan-permukaan dari benda atau fasilitas tersebut rentan terkontaminasi oleh virus. Virus corona dapat bertahan selama 2-3 hari di permukaan benda-benda tersebut. Mengapa bisa dikatakan permukaan itu bisa menularkan virus? Karena permukaan itu digunakan atau dipegang oleh banyak orang dan orang-orang tersebut menularkannya lewat telapak tangan mereka, sehingga kita harus mewaspadai hal tersebut dengan mencuci tangan sehabis kita keluar rumah, menyentuh barang, dan lain sebagainya. Di Indonesia terus meningkat, statistiknya terus mengarah ke atas. Bayangkan, benar adanya bahwa COVID-19 adalah masalah serius, bukan sebatas teori, apalagi konspirasi. Tentu, kita terus harus mawas diri. Sudah banyak yang menjadi korban. Ratusan korban meninggal akibat kekejaman virus corona ini. Negara-negara di luar sana telah memasuki gelombang kedua, telah berhasil melandaikan kurva, menekan agar kasusnya tidak merajalela, sedangkan Indonesia masih berkutat pada susahnya, pada sulitnya menjalankan suatu protokol kesehatan, menghindari keramaian, dan tetap di rumah untuk menekan kasus ini agar tidak merajalela. Indonesia masih berkutat pada hal-hal sederhana seperti itu. Lantas, sampai kapan virus ini akan berhenti? Sampai kapan virus ini akan hilang? Apabila warganya tidak mematuhi peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan. Dan inilah cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah penularan virus corona. Yang pertama, sudah pasti mencuci tangan. Mencuci tangan memang terlihat sangat sederhana, hanya menggunakan air dan sabun. Tetapi, mencuci tangan faktanya dapat menghilangkan virus, kuman, dan penyakit yang ada di tangan kita.
Karena tangan kita ini senantiasa menyentuh barang, benda yang kita tidak ketahui permukaannya telah terkontaminasi atau belum. Nah, cuci tangan ini kita lakukan sebelum kita melakukan aktivitas, sesudah kita melakukan aktivitas, sesudah kita keluar rumah, untuk memastikan bahwa tangan kita ini terbebas dari virus dan bakteri. Cara mencuci tangan yang baik adalah lebih kurang 20 detik, dan mencucinya harus meliputi seluruh bagian tangan, mulai dari telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, kuku, semua harus dipastikan benar-benar bersih agar kuman, bakteri, dan virus yang menempel di tangan kita benar-benar terbasmi. Cuci tangan sendiri benar-benar direkomendasikan oleh WHO karena benar-benar bisa menghilangkan virus, bakteri, dan kuman tersebut. Lalu, saat kita berada di luar rumah dan dirasa tidak menemukan air dan juga sabun, maka kita direkomendasikan untuk menggunakan hand sanitizer. Hand sanitizer ini mampu mencegah penularan kuman, penyakit, dan virus. Nah, kandungan alkohol yang memenuhi untuk bisa menghilangkan kuman dengan efektif adalah kurang lebih 60%. Jadi jangan lupa ya, membawa antiseptik atau hand sanitizer bila kita sedang keluar rumah. Yang kedua, jangan lupa untuk menggunakan masker. Masker sendiri merupakan syarat utama ketika kita berada di luar rumah. Karena seperti yang tadi saya sebutkan, bakteri, virus, maupun penyakit, termasuk salah satunya virus corona ini dapat menular lewat udara dan ketika seseorang berbicara, bahkan bernafas. Nah, masker ini merupakan salah satu yang efektif untuk mencegah penularan virus tersebut. Menggunakan masker ini harus masker yang sesuai dengan standar. Jangan menggunakan masker yang tipis atau yang waktu itu kita sebut dengan masker scuba. Yang direkomendasikan adalah masker seperti ini, contohnya masker N95 dan masih banyak lagi. Ini adalah salah satu bentuk proteksi diri kita untuk mencegah virus corona, yaitu melalui tindakan sederhana menggunakan masker setiap hari ketika kita keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga adalah menjaga daya tahan tubuh. Tentu kita telah mengetahui bahwa seseorang dengan imun yang baik, maka ia cenderung tidak rentan terkena virus dan penyakit. Maka dari itu, kita harus menjaga imun tubuh kita. Dengan cara apa? Yang pertama, kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Makanan-makanan yang bergizi adalah makanan yang mencakup 4 sehat, 5 sempurna, yaitu memenuhi karbohidrat, protein, nutrisi yang baik bagi tubuh, dan vitamin. Contoh karbohidrat bisa kita peroleh dari nasi, dari roti, dari gandum, protein kita peroleh dari daging dan ikan-ikanan, serta vitamin kita peroleh dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Tentu, makanan-makanan itu juga ditunjang lagi dengan vitamin tambahan supaya daya tahan tubuh kita lebih kuat lagi. Selain mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, kita juga harus rutin berolahraga. Berolahraga mampu menjaga keseimbangan tubuh kita, membuat kita lebih sehat lagi karena kita terus bergerak dengan baik. Yang keempat, ketika kita sedang keluar rumah, terpaksa untuk melakukan aktivitas di luar rumah seperti membeli kebutuhan-kebutuhan pokok, maka kita harus menerapkan jaga jarak minimal 1 meter. Jaga jarak atau yang kita kenal sebagai social distancing ini mampu mengurangi penyebaran virus karena kita menjauhi kerumunan. Kita memberikan jarak untuk virus ini tidak mendekat kita karena kita tidak tahu saat orang-orang lain di luar sana itu mereka adalah orang-orang yang benar-benar sehat atau mereka memiliki potensi untuk menyebarkan virus. Maka dari itu jaga jarak ini sangat penting karena kita bisa terhindar dan lebih proteksi diri kita untuk menghindari virus corona ini. Lalu kita juga jangan mendekati kerumunan atau keramaian karena itu adalah ruang yang lebih sempit lagi dan virus itu lebih cepat menyebar saat keramaian itu terjadi. Seperti itu. Dan yang terakhir, kita harus senantiasa menjaga kebersihan. Entah itu kebersihan rumah, kebersihan atas apa yang kita gunakan. Contohnya, saat kita membeli barang atau sesuatu di e-commerce.
Nah, saat paket datang, kita hendaknya menyemprotkan disinsektan terlebih dahulu, karena itu bisa menghilangkan virus-virus di permukaan benda tersebut. Lalu, kita juga harus rutin, seminggu sekali misalnya, menyemprotkan disinsektan di rumah kita, agar rumah kita tetap bersih dan terhindar dari virus COVID-19. Tadi adalah cara-cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi dan mencegah penyebaran virus corona. Kita harus tetap menjaga diri, menjaga keluarga kita, karena pandemi ini masih belum berhenti. Kasusnya masih semakin naik dan kita harus terus mawas diri, karena virus ini benar-benar tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita rasakan, tapi efeknya sangat mematikan. Virus ini benar-benar bisa menghilangkan nyawa seseorang, dan kita benar-benar harus melindungi diri kita dengan sebaik mungkin. 2021 adalah tahun untuk bersinergi dan bersatu, melawan virus yang membuat seluruh kegiatan menjadi lumpuh, menjaga diri, menjaga keluarga, karena COVID-19 adalah virus yang tak kasat mata. Kita harus menang untuk dunia yang lebih damai dan